Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau berbagi tips bagaimana cara menghemat gas ala Keluarga Sakti. Ini berdasarkan pengalaman yang udah Ute terapkan ya teman-teman. Jadi selama ini gas yang 3 kilo itu kalau di Keluarga Sakti bisa habis sebulan lebih teman-teman. Dengan catatan kita cuma berdua ya anggota keluarganya gitu. Jadi ini tapi bisa diterapkan juga untuk keluarga besar, tapi mungkin habisnya nggak akan selama kita ya, karena pasti menunya juga beda jumlahnya ya teman-teman. Jadi kita langsung aja yuk ke tips yang pertama. Yang pertama adalah membersihkan kompor secara berkala. Kenapa kita harus membersihkan kompor? Karena kalau misalkan kompor kita kotor ya, itu akan membuat si gasnya itu menjadi merah gitu. Jadi misalkan banyak yang jelaga-jelaga di pinggiran-pinggirannya itu kesumbat segala macam, itu api yang keluar itu akan warnanya itu kuning orange gitu teman-teman. Nah, katanya kalau misalkan yang api yang warna orange atau kuning itu dia nggak lebih panas dibanding yang warna biru. Jadi kalau misalkan kompor kita bersih, biasanya kan warna biru ya teman-teman. Misalkan bisa kalian lihat di kompor yang masih baru tuh, yang masih bersih banget gitu. Nah makanya kita harus rajin-rajin banget membersihkan kompor yang kita punya teman-teman. Jadi secara berkala, misalkan kalian jadwalkan sebulan sekali atau lebih bagus lagi setiap hari ya, maksudnya mungkin pinggirannya seperti itu. Yang berikutnya adalah menggunakan selang gas yang baik. Jadi ya ini balik lagi ke masalah aliran gasnya ya. Cuman Ute nggak terlalu paham, tapi selama ini Ute menggunakan selang gas yang sudah terbukti bagus ya. Ya meskipun kita berinvestasi lebih mahal pas awal, tapi selang tersebut pasti akan lebih awet dibandingkan yang selang yang lebih murah gitu. Berikutnya adalah regulator standar, hampir sama juga sama selang ini. Hubungannya sama ini ya, sama gasnya gitu. Jadi kalau misalkan kita yang menggunakan yang standar, biasanya itu udah diatur gitu kan. Jadi bisa menghemat gas kita juga teman-teman. Berikutnya adalah menggunakan peralatan yang baik gitu. Kenapa? Karena peralatan masak yang baik itu bisa menghantarkan panas yang bagus ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, makanan yang kita masak juga akan lebih cepat matang gitu. Nah, Ute tuh di sini di dapur Ute tuh punya bahan stainless teman-teman. Jadi itu kayak baru nempelin aja tuh udah langsung panas banget gitu. Dan ternyata memang bahan stainless steel itu memang cepet banget panasnya, tapi kekurangannya itu biasanya cepet banget hitamnya gitu deh. Gak tahu, Ute belum tahu caranya untuk mengurangi efek tersebut gitu. Cuman kalau dibanding bahan lain seperti itu, si bahan stainless ini katanya merupakan si konduktor yang baik gitu. Tapi kalaupun misalkan kalian punya bahan baja, itu juga bagus juga kok teman-teman. Seperti itu ya. Terus berikutnya adalah memasak sesuai dengan porsinya. Jadi misalkan kalau kita masak mie rebus 1 gitu, airnya itu jangan terlalu banyak teman-teman. Jadi sesuaikan dengan porsi yang akan kita masak. Kadang tuh kalau misalkan Pak Kaji yang masak air nih teman-teman, padahal untuk 1 cangkir teh gitu, misalkan karena ada tamu, terus Ute lagi kemana gitu. Nah biasanya dia itu masak airnya itu banyak banget teman-teman, lebih dari 1 cangkir gitu yang dibutuhkan. Jadi harusnya itu kalaupun misalkan kita mau masak teh, misalkan teh manis gitu kan, terus habis itu si airnya itu dimasukin dulu ke cangkir yang akan kita tuang si tehnya tadi. Jadi nggak berlebihan. Kalau misalkan seperti itu kan berarti energi yang dibutuhkan untuk memasak 1 cangkir pasti akan lebih kecil dong dibandingkan ketika kita masak 2 cangkir atau lebih gitu. Makanya kalau kita memasak itu sesuaikan dengan porsi yang akan kita masak gitu. Terus di peralatannya juga termasuk ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masak yang sedikit ya kita gunakan peralatan masak yang sesuai gitu. Misalkan panci yang kecil gitu, jangan panci yang besar.
Otomatis kalau panci yang besar juga kan untuk memanaskannya akan membutuhkan lebih banyak energi. Otomatis si gas yang kita punya juga akan lebih cepat habis, seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya adalah kita harus belajar juga ya menggunakan teknik 5-30-7 gitu. Ini banyak banget sih digembar-gemborkan oleh para ibu-ibu ya teman-teman, pasti udah nggak asing lagi. Apa sih 5-30-7 itu? Nah, untuk yang belum tahu, jadi teknik memasak ini dengan angka ya 5-30-7 itu artinya 5 itu 5 menit pertama. Jadi kita memasak sesuatu nih, misalkan kita merebus daging, setelah mendidih 5 menit setelah mendidih, terus kita masukkan dagingnya, terus 5 menit setelah itu kita matikan kompor, lalu jangan dibuka, jadi tetap masih ditutup, terus kita diamkan 30 menit supaya dia matang dengan panas yang ada di air ya. Lalu setelah 30 menit kita diamkan, kemudian kita masak lagi selama 7 menit, seperti itu teman-teman. Tapi itu bisa juga diterapkan untuk memasak ketupat yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam ya. Padahal sekarang ada tekniknya juga, cuman angkanya beda ya. Kalau untuk 5-30-7 ini untuk secara umum seperti itu ya teman-teman. Jadi manfaatkan teknik memasak yang lebih hemat gitu. Jadi kita nggak membutuhkan gas yang lebih banyak untuk memasak sesuatu. Atau kalau misalkan kita mau masak bubur kacang nih, jangan lupa si kacangnya itu kita rendam dulu supaya lebih cepat empuknya gitu. Memang sih untuk memasak bubur kacang hijau ya, kita bisa juga tanpa merendamnya terlebih dahulu. Lalu berlaku juga untuk memasak yang lain ya. Kalau yang keras-keras itu usahakan rendam dulu, biasanya itu lebih cepat empuknya teman-teman. Terus selain itu kita juga punya tips untuk merebus daun singkong. Itu biasanya kita menggunakan baking soda sedikit, dan itu mempercepat proses empuknya si daun singkong teman-teman. Jadi biasanya dulu kalau sebelum kita tahu ya, biasanya kalau untuk merebus daun singkong itu kita membutuhkan waktu yang cukup lebih lama dibandingkan yang sekarang gitu kan. Dengan menggunakan baking soda itu cukup sekitar 5 menitan gitu, itu udah empuk teman-teman. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu ya membutuhkan 10-15 menitan baru udah ya cukup empuk gitu. Oh iya, baking soda juga bisa kita gunakan untuk daging juga teman-teman. Jadi sebelum dimasak kita baluri dengan baking soda itu atau soda kue ya. Itu bisa bisa membuat dagingnya empuk gitu. Terus berikutnya adalah memanfaatkan presto kalau kalian punya presto. Jadi kalau misalkan masak ketupat gitu kan, kalau misalkan tanpa presto biasanya itu berjam-jam. Dengan presto itu kalau nggak salah sih sekitar 30 menitan atau 1 jam gitu ya. Ute belum pernah menggunakan presto sih, karena emang nggak punya juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya presto, manfaatkan prestonya sebaik mungkin gitu. Jadi misalkan kita mau membuat pepes gitu, kalau di panci biasa itu akan lebih lama dibandingkan presto gitu. Nah, jadi manfaatkan peralatan masak yang kalian punya, salah satunya presto. Lalu berikutnya adalah memanfaatkan rice cooker. Nah, maksudnya apa? Biasanya Ute kalau misalkan masak nasi ya, biasanya Ute langsung pikir-pikir lagi apa ya yang mau dimasak gitu, sekalian Ute menyalakan rice cooker gitu. Jadi Ute nggak perlu menggunakan gas gitu. Misalkan Ute mau menyiapkan lalapan yang rebus-rebusan, misalkan labu, terus ada terong gitu. Saat ini sih Ute udah mulai mengurangi ya terong digoreng, tapi Ute kukus semuanya. Jadi misalkan kayak labu ya udah Ute iris-iris, jadi sambil memasak nasi di atasnya Ute taruh labu, kemudian ada terong seperti itu teman-teman. Atau pas lagi pengen nyemil gitu, kita masukin ubi juga di situ gitu. Jadi nggak perlu menggunakan gas yang kita punya seperti itu ya teman-teman. Jadi memanfaatkan. Jadi kalau misalkan kalian mau masak, jadi memang harus direncanakan dengan baik juga supaya gas yang kita punya juga tetap hemat, kita juga hemat waktu juga seperti itu ya teman-teman.
Oh ya, selain itu juga Ute biasanya mengukus telur seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya adalah memilih menu yang simple. Maksudnya apa di sini? Menu simple itu seperti misalkan tumis-tumisan yang cuma sebentar banget gitu, atau lalapan yang dikukus gitu, nggak perlu gas gitu kan, kita sekaligus aja pas masak nasi gitu. Terus ya boleh misalkan kalian emang hobi rendang tuh, nah ya nggak apa-apa, tapi kan memang nggak akan tiap hari juga kan untuk memasak rendang, pasti porsinya lebih besar gitu, masak sekaligus kan porsinya gitu. Jadi memang kebetulan sih kalau di keluarga Ute ya jarang banget masak yang memerlukan waktu yang banyak banget gitu. Jadi masaknya itu emang simpel-simpel, bahkan kadang kalau lalapan itu jarang banget kita rebus. Jadi emang mungkin karena orang Sunda ya, jadi lebih seringnya itu kita mengkonsumsi lalapan mentah seperti itu teman-teman. Nah kalau lalapan mentah kan otomatis nggak menggunakan energi panas untuk memasaknya kan gitu, jadi gas yang kita punya juga irit gitu. Terus di beberapa sayuran juga nutrisinya lebih bagus ketika dia dimakan mentah seperti itu teman-teman. Tapi bukan berarti semua jenis bahan makanan lebih bagus ketika mentah ya. Tetap ada beberapa jenis makanan yang harus kita masak terlebih dahulu seperti itu. Lalu berikutnya adalah memasak dalam jumlah besar atau sekaligus ya. Jadi ini berlaku untuk misalkan kalian memilih menu dalam 1 minggu itu, misalkan kalian mau membuat nugget. Nah kalian buat sekaligus gitu. Jadi misalkan buat nugget ayam 0,5 kilo langsung kita buat, terus kita kukus gitu. Nah kita siapkan lalu masukkan ke freezer, jadi tinggal goreng aja. Dan membuatnya itu nggak yang misalnya seperempat gitu. Jadi kalau misalkan kita memasak dalam porsi lebih besar gitu untuk beberapa hari, itu biasanya lebih hemat sih. Jadi kitanya nggak masak terus gitu teman-teman. Dan berikutnya adalah merencanakan menu yang akan kita makan selama 1 minggu. Ini berguna banget ya masih berkaitan sama yang tadi gitu. Jadi selama 1 minggu itu kita usahakan memasak yang simpel-simpel aja. Terus kita udah siapkan dari awal, misalkan kayak tadi nugget ayam, misalkan kita buat dari awal gitu, jadi sekali masaknya paling cuma pas goreng doang gitu. Terus kalau misalkan kalian mau ngerebus telur, kalau biasanya sih Ute nyatu sama pas masak nasi gitu dikukus. Atau kalaupun misalkan Ute pakai kompor, biasanya Ute nggak masak telurnya itu cuma 1 doang gitu. Jadi misalkan 3 dan misalkan yang dimakan cuma 1, yang 2 itu Ute taruh di kulkas gitu. Jadi itu udah matang. Jadi kan nggak perlu sayang banget gitu air yang panas tadi nggak mematangkan cuma 1 telur doang gitu. Akhirnya untuk meminimalisir penggunaan energi, Ute menyiasatinya seperti itu teman-teman. Apalagi ya sejauh ini tips yang udah Ute terapkan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya tips yang lain, boleh di share di kolom komentar ya teman-teman. Ute tunggu. Jadi kita bisa saling tukar informasi gimana sih tips ala kalian seperti itu ya teman-teman. Nah demikian video tips kali ini, semoga bermanfaat ya, dan kita bisa belajar untuk menghemat energi ya teman-teman. Jadi ini bukan hanya untuk menghemat uang gitu karena kita bisa menghemat gas, tapi lebih jauh lagi kita bisa menghemat energi yang kita punya gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.